Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Jumat 27 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Murni Simatupang. Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Timika melakukan operasi SAR terhadap laporan korban diterkam buaya di Sungai Agimuga. Berikut laporan Tora Immanuel. Seorang ibu pencari karaka atau kepiting bakau dilaporkan diterkam buaya di Sungai Agimuga, Kabupaten Mimika. Korban diketahui bernama Mary Mewah, 46 tahun. Kepala Kantor SAR Timika Iwayan Suyatna melalui Kepala Operasi dan Siaga SAR Timika Charles Batlayeri menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu siang 25 Februari sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu korban bersama anaknya sedang mencuci hasil tangkapan karaka dan kerang di tepi sungai. Tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menerkam korban atau sang ibu, lalu menyeretnya ke dalam air. Anak korban yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak meminta pertolongan serta melaporkannya kepada warga setempat. Keluarga dan masyarakat sempat melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Laporan kejadian diterima Kantor SAR Timika pada Kamis siang 26 Februari 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari personil SAR Timika, Polairut, dan warga setempat langsung dikerahkan ke lokasi menggunakan perahu RBB 600 PK dan perahu karet 30 PK. Selamat siang rekan-rekan media, kami Basarnas Timika menginformasikan bahwa hari ini 26 Februari 2026 kami sedang melaksanakan operasi SAR terhadap satu kondisi membahayakan manusia, yaitu menurut informasi yang kami terima di Sungai Agimuga ada seorang ibu dan anaknya yang setelah mencari karaka dan keong dan pada saat sedang membersihkan tiba-tiba ibu tersebut diterkam buaya menurut informasi, namun kami harus memastikan kembali setelah kami sampai di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan informasi ini, kami dari Basarnas Timika beserta potensi SAR langsung menuju ke lokasi untuk melaksanakan pencarian terhadap korban tersebut. Demikian informasi yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih dan selamat siang. Hingga berita ini dibuat, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang diketahui jarak lokasi kejadian dari Puskesmas Fakafuku berjarak sekitar 10 km. Tora Immanuel melaporkan Emeneme Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Berita selanjutnya, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume Kamoro YPMAKA selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mengadakan program pelatihan pembuatan minyak goreng kelapa atau virgin coconut oil bagi masyarakat Kamoro. Berikut laporan Indriani Pariuri. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YPMAKA mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan menggandeng PT Dore Kelapa Mandiri untuk mengadakan pelatihan produksi minyak goreng kelapa yaitu Virgin Coconut Oil atau VCO bagi masyarakat Kamoro. Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelapa yang melimpah di wilayah tersebut menjadi produk bernilai jual tinggi. Pelatihan ini akan berlangsung hingga 28 Februari. Peserta pelatihan adalah warga Kampung Uta, Kokonau, dan sebagian masyarakat pesisir di Mimika. Direktur PT Dore Kelapa Mandiri, Diah Momoribo, mengatakan bahwa peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan agar kelapa bisa diolah menjadi produksi bernilai ekonomi. Melalui pelatihan ini, kita ingin membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktik agar kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti minyak goreng kelapa dan VCO yang bermanfaat bagi kesehatan dan ekonomi keluarga dan lingkungan. Pelatihan ini juga menekankan penggunaan teknologi tepat guna. Apa itu tepat guna? Adalah teknologi yang sederhana, efisien, dan mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi
lokal. Dengan pendekatan ini diharapkan peserta mampu memproduksi minyak kelapa dan VCO secara mandiri, higienis, dan konsisten. Sementara itu, Ketua YPMAKA Leonardus Tumuka berharap program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga mendorong kemandirian produksi dengan teknologi yang tepat guna. Kita dorong karena ini yang kasih pelatihan ini benar-benar orang Papua, asli Papua, orang Indonesia, yang juga eksportir VCO ke luar negeri. Jadi yang kasih materi ini memang betul dia yang paham tentang manfaat kelapa dan dia juga pelaku usaha. Bisa langsung mendidik masyarakat kita dan masyarakat kita bisa dapat nilai ekonominya langsung. Ini diprakarsai oleh divisi ekonomi di bawah pimpinan wakil ketua program itu yang memprakarsai ini. Jadi YPMAKA membantu untuk masyarakat kita bisa shifting dari kebiasaan hal yang biasa untuk menjadi luar biasa. Salah satunya program VCO. YPMAKA berharap program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga mengangkat nama baik Papua di tingkat nasional. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume Kamoro YPMAKA melakukan audit independen terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana program dengan melibatkan 4 kantor akuntan publik. Berikut laporan Indriani Pariuri. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YPMAKA pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menggandeng 4 kantor akuntan publik atau KAP guna melakukan audit independen atas laporan pertanggungjawaban LPJ penggunaan dana program yang dijalankan lembaga dan yayasan mitra. Kerjasama ini bertujuan memastikan kesesuaian, kewajaran, efektivitas, serta kepatuhan mitra pelaksana dalam penggunaan dana kemitraan. Selain mengaudit LPJ, KAP juga akan memeriksa transaksi keuangan, kesesuaian kebijakan dan prosedur, serta penggunaan dana terhadap rencana anggaran belanja atau RAP sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja atau PKS. Penandatanganan perjanjian dilakukan pada 12 Februari 2025 lalu di kantor YPMAKA Jalan Yosudarso. 4 KAP yang dilibatkan memiliki ruang lingkup audit berbeda. KAP Purba Laudin dan rekan akan mengaudit LPJ 5 yayasan pelaksana program Kampung Sehat, yakni Yayasan Papua Lestari, Yayasan Ekologi Papua, Yayasan Care Peduli, Yayasan Rumsram, dan Yayasan Sirkulus Sehat Indonesia. Sementara itu, KAP ADI dan DEKI mengaudit LPJ pengelola dana program beasiswa di Universitas Katolik di La Salle, Manado. Sementara KAP Helianto dan rekan melakukan audit program beasiswa di Yayasan Bina Teruna Cendrawasih, Bintarbusi, Semarang. Adapun KAP Esmanan Ardiansa dan rekan mengaudit pengelola dana pendidikan SMP, SMA hingga perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, termasuk di Lokon dan Seminari Menengah KKK Sentumohon untuk periode Juli hingga Desember 2024 dan Januari hingga Juni 2025. Wakil Ketua Pengurus Bidang Program YPMAKA, Ferry Magayu Wamang menyampaikan menyambut baik kehadiran mitra auditor independen tersebut. Menurutnya, jumlah mitra pelaksana program YPMAKA cukup banyak, sementara tenaga pemeriksa LPJ terbatas. Hal senada disampaikan Bendahara YPMAKA Ramlon Marbum. Ia berharap kerjasama ini membuat proses administrasi keuangan lebih lancar sehingga hak penerima manfaat khususnya peserta beasiswa tidak tertunda. Di samping itu, Ketua Pengurus YPMAKA Leonardus Tumuka menyebutkan kerjasama ini sebagai langkah positif di awal tahun untuk memperkuat tata kelola lembaga tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir. Polres Mimika kembali membebaskan 11 tahanan kasus konflik Kuamki Narama melalui mekanisme restoratif justice. Kegiatan berlangsung di Mapolres Mimika, Kamis 26 Februari 2026, dipimpin Kapolda Papua Tengah Kombes
Pol Yeremias Rontini didampingi Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman. Sebelumnya pada 29 Januari lalu, sebanyak 21 tahanan juga telah dibebaskan dalam tahap pertama. Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, mengatakan pembebasan ini merupakan kerjasama pemerintah dan kepolisian guna mengembalikan situasi Kuam Kinarama agar aman, tertib, dan kondusif. Sementara itu, Bupati Puncak, Naptal Akawal, menyatakan pihaknya akan mengawal masyarakat agar tidak lagi terlibat konflik. Kapolda Papua Tengah, Yeremias Rontini, berharap momentum restoratif justice ini menjadi titik akhir konflik sehingga masyarakat dapat bersama-sama membangun Kuam Kinarama sesuai program pemerintah. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Murni Simatupang, selamat siang.